الفاتحة إلى حضرة روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومربي أرواحنا وطبيب قلوبنا إمامنا وقدوتنا محمد وآله وأصحابه وسائر الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين وإلى جميع المفسرين والمحدثين والمصنفين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين في الدين وجميع أساتذتنا وأساتذتهم ومشايخنا ومشايخهم ومعلمنا ومعلميهم وأمواتنا وأموات المسلمين خصوصا منهم آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وجميع أقربائنا وذوي الحقوق الواجبة علينا وإلى حضرة خصوصا من كان سابقا حاضرا في هذا المسجد معلما ومتعلما وعاملا صالحا المؤمن شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي أرسل إلينا سيد البشر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأكبر. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله النبي الأبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا محمد صاحب الوجه الأنوار والجبين الأزهر والبدن الأطهر وعلى آله وصحبه الكرام البرار صلاة وسلاما نجانا الله بهما من أهوال يوم المحشر. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah Masjid Jami' Darut Tauhid, wabil khusus Ustaz Saiful Jamil al-mab'uts min al-ma'had Sidogiri as-Salafi, Ustadzina al-mab'uts min al-ma'had Darul Lugha wad Da'wah. Ustaz Ahmad, tasyarrafna biqudumikum fi majlisina hada. Para mustami'in, mustami'at, musyahidin, musyahidat rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang lebih, di mana Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini masih berkenan memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam rutinan malam Selasa. Pada malam hari ini masih suasana Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, sudah beberapa tahun ketika pengajian rutin bersamaan dengan Rabiul Awal,
maka kita akan membahas sekitar tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka pada malam hari ini kita tabarruk dari kitab Mafahim Yajibu an tusahhah, pemahaman-pemahaman yang wajib diluruskan. Karangan Al-Profesor Ad-Doktor Al-Muhaddits As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah beliau. Amin ya rabbal alamin. Al-anbiya basyarun, walakin para nabi itu manusia. Tetapi beliau membahas ini karena banyak berseliweran. Tidak usah mengadakan Maulid Nabi. Muhammad itu juga manusia. Ya, betul manusia. Kita yakin, hakul yakin, ya, kita yakin, seyakin-yakinnya yakin bahwa Nabi Muhammad manusia. Tetapi kalau ada tetapi berarti tidak sama dengan manusia biasa. Ya. Maka di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah karangan Al-Ustadzul Habib Ali bin Hasan Baharun, di sana dikutip sebuah ayat, wa tarakum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Wa tarakum, Muhammad, kamu lihat orang-orang kafir yanzuruna ilaika, mereka itu melihat kamu, wa hum la yubsirun, tetapi mereka tidak melihat kamu. Ini sebuah ayat sangat indah. Muhammad, kamu perhatikan, mereka itu orang-orang kafir melihat kamu, memandang kamu, tetapi mereka tidak melihat kamu, tidak memandang kamu. Nah, ini kan bingung napa batan? Batan nggih? Orang kafir itu memandang Nabi Muhammad, tetapi mereka tidak memandang Nabi Muhammad. Ya, kalau bahasa Arab kaya, ro'a melihat, memandang, nadharah melihat memandang, basarah melihat memandang. Tapi basarah lebih mendalam daripada nadharah. Orang kafir memang memandang Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad, tetapi mereka tidak memandang secara detail. Mereka memandang Nabi Muhammad ya manusia gitu aja. Ya. Maka dzakar ba'dul mufassirin fi tafsiriha, sebagian ulama tafsir menafsiri ayat ini, yang durul kufar ila basyariyatin nabi. Orang-orang kafir itu memandang, melihat tentang kemanusiaan Nabi Muhammad. Memandang Nabi Muhammad hanya sebagai manusia. Wala yang duruna ila khususiyatihi minan nubuwah wa ghairiha. Tetapi mereka tidak bisa memandang, oleh Allah tidak diberikan hidayah. Mereka tidak mau melihat bahwa Rasulullah memang manusia tetapi punya keistimewaan, punya khususiyah, eksklusif lain daripada yang lain. Yaitu pertama, dia nabi. Uhiya ilayya, diberikan wahyu oleh Allah. Yang kedua, wa ghairiha, dan lain sebagainya, punya mukjizat. Punya mukjizat bahwa bukti Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fala yantafi'una bihi fala yantafi'una bidzalikan nadhari. Maka mereka orang kafir tidak bisa mengambil manfaat dari memandang Nabi Muhammad. Kalau Sayyidina Abu Bakar memandang Nabi Muhammad bermanfaat, beriman. Kalau orang kafir memandang Nabi Muhammad tetapi tidak mengambil manfaat, kelak di akhirat dibakar. Tapi Sayyidina Abu Bakar kelak di akhirat masuk surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah kita ini semuanya beriman kepada Nabi Muhammad. Insyaallah masuk surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Maka dijelaskan di sini, yadunnu ba'dun nas anal anbiya.
alaihimus salatu wassalam yusawuna ghairakum minal bashar fi kulli ahwalihim wa a'radihim. Sebagian manusia mengira bahwa para nabi itu sama dengan manusia yang pada umumnya di dalam keadaan mereka, kemudian fi a'radihim di dalam karakter mereka dikira sama, padahal tidak sama. Wa hadza khata'un wadih wa jahlun fadih tarudduhul adillah shahihah minal kitab was sunnah. Orang yang berkeyakinan para nabi, wabil khusus Nabi Muhammad itu sama dengan manusia yang lain, ini adalah kesalahan besar dan kebodohan yang tidak karuan. Ditolak oleh dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dijelaskan, kata Syekh Muhammad ya, saya baca terjemahnya saja. Mereka ini, walaupun mereka itu para nabi itu sama dengan anak cucu Nabi Adam di dalam kemanusiaannya, tetapi Allah telah berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Memang Allah berfirman, katakan Muhammad, aku ini hanya manusia seperti kalian. Illa, kan? Illa tetapi annakum yakhtalifuna ankum fi katsirin minas sifat wal awarid. Tetapi mereka itu tidak sama. Sifat-sifatnya tidak sama. Kemudian karakter-karakternya tidak sama. Misalnya masalah tidur, kalau kita tidur ya udah tidur hilang. Tapi kalau para nabi tidur matanya tetapi hatinya tidak tidur. Maka mimpinya benar semua. Gak kayak kita ya. Habis nonton film horor, mimpi dikejar maling. Mimpi dikejar orang. Bukan mimpi ru'ya shadiqah itu. Bawaan daripada ketika mau tidur kurang hati-hati. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa illa fama yamaziyatuhum. Nah, apa sih keistimewaan mereka ini perlu kita tahu. Dan bagaimana mereka dipilih oleh Allah daripada manusia yang lain. Wa sanadkur fil hadzal mabhas syai'an min sifat bid dunya wa khasaisim fil barzah allati tasbut lakum binassil kitab was sunnah. Maka katanya Syekh Muhammad, kami akan menuturkan beberapa sifat mereka di dunia dan keistimewaan mereka di alam barzah. Ya, tapi nanti insya Allah tidak akan selesai ini. Kedua-duanya ini, sifatnya Nabi Muhammad, sifatnya para nabi ketika di dunia, juga keistimewaan di alam barzah. Gak akan selesai, ya, karena tebal ini. Karena semakin dibicarakan, terutama Nabi Muhammad, keistimewaan Nabi Muhammad semakin dibicarakan, orang akan semakin cinta, akan semakin terbatas. Mulut ini untuk memuji Nabi Muhammad tidak akan bisa. Ya. Di dalam kitab Simtud Duror ya, itu dijelaskan wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Wa ala tafannuni wasifihi, dan latar belakang yang berbeda-beda. Orang ada ahli ilmu tauhid, ada ahli ilmu fikih, ada ahli ilmu balaghah, ada ahli ilmu nahwu, ada ahli ilmu lughat, atau ilmu-ilmu yang lain berbeda-beda, semuanya memuji Nabi Muhammad dengan kapasitas masing-masing, akan habis ilmunya, materinya untuk memuji Nabi Muhammad, untuk mensifati Nabi Muhammad. Wa fihi ma lam yusafi, di dalam diri Nabi Muhammad masih banyak yang belum dijelaskan. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham nggih? Maka ini penting ya, di dalam kitab Nurul Dhalam dijelaskan, kana min tamamil iman bihi sallallahu alaihi wasallam al-iman bi anna Allah ta'ala ja'ala badanahu syarif
ala wajhin lam yadhhar qablahu wala ba'dahu khalqun adamiyun misluhu. Ya, termasuk iman yang sempurna. Kalau kita itu ingin iman kita sempurna, termasuk kesempurnanya iman seorang, orang ini harus mantap, yakin, seyakin-yakinnya yakin bahwa Allah menjadikan badannya Nabi Muhammad yang mulia. Ya, badannya ini bentuknya tidak pernah ada satu orang pun mulai zaman Nabi Adam hatta ila yaumil qiyamah. Tidak akan ada yang menyamai Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, itu kitab di Al-Fathul Mukhtar Ustaz ya. Katanya Imam Wahab bin Munabbih, akalnya Nabi Muhammad, ya, akalnya Nabi Muhammad itu umpama diumpamakan pasir. Orang lain itu kayak satu pasir, satu kerikil pasir, satu butir pasir dibanding dengan pasir seluruh dunia. Nah, pasir seluruh dunia ini akalnya Nabi Muhammad. Orang lain hanya sebutir pasir, ya kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Dulu pernah saya baca juga tentang ilmunya Nabi Muhammad, ya. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Ya, katanya Imam Busiri dalam kitab Burda, faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi. Nabi Muhammad itu mengungguli para nabi fi khalqin, fisiknya, bentuk tubuhnya, wa fi khuluqi, dan di dalam akhlaknya. Di dalam akhlaknya. Fisiknya sempurna. Nabi Yusuf yang tampan, memukau sampai orang perempuan ketika dihidangkan buah-buahan kepada mereka dengan disediakan pisau setelah mengelupas buah-buahan. Itu sampai saking kagumnya, saking kepincutnya kepada kegantengan Nabi Yusuf, sampai tangannya yang diiris. Okay? Allahumma sholli ala Muhammad. Saking tampannya Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yusuf itu waqad u'tiya syatrul hasan. Syatrul husni. Nabi Yusuf hanya diberi separuh kegantengan. Jadi kalau umpama ini, Nabi Yusuf hanya dikasih separuh kegantengan. Nabi Muhammad penuh. Tetapi tidak ada wanita yang sampai menggores tangannya ketika melihat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu ditutupi wibawanya. Banyak orang tidak berani memandang wajah beliau. Begitu wibawanya. Orang kalau di belakang Nabi Muhammad manggil, kalau itu langsung dredeg. Saking wibawanya. Umpama oleh Allah wibawanya sama dengan Nabi Yusuf, wah, bahaya ya. Orang perempuan akan menjerit-jerit melihat ke tempatnya Nabi Muhammad, ya. Wa subbatu sulaikhain ra'ayna jabinahu la atharna taqti al qulubi alal aidi, ya. Di dalam kitab juga karya Muhammad al-Insanul Kamil, ada kitab Muhammad manusia sempurna. Karangannya juga karangannya Syekh Muhammad. Ada ulama yang bersyair, wa subbatu sulaikhain ra'ayna jabinahu. Para wanita teman-temannya Zulaikha yang ketika melihat Nabi Yusuf menguris tangannya, umpama melihat dainya Nabi Muhammad, la asarna taqti al-qulubi alal aidi. Bukan tangannya yang diiris, hatinya yang akan ditusuk-tusuk, jantungnya yang akan ditusuk-tusuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, kembali lagi ke ilmunya Nabi Muhammad. Wa kulluhum mir Rasulillah, para nabi yang lain mengambil dari ilmunya Rasulullah. Multamisun ghorfan, satu ciduk minal bahri, dari lautan, ya.
Umpama Nabi Muhammad itu ilmunya kayak lautan. Para nabi yang lain hanya ngambil satu jilid. Allahumma sholli ala Muhammad. Selisih napa boten? 1% apa tidak ada 1%? Tidak ada. Dengan sumber taman saja ngambil satu ciduk sudah nggak ada 1%, apalagi selautan. Sedangkan bumi ini lebih banyak lautannya daripada daratan. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo selawatan biar semangat ya. Biar tambah cinta kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi. Monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli. Jadi al-anbiya sadatul bashar. Para nabi itu adalah pemimpinnya manusia. Di sini dijelaskan orang kafir melihat Nabi Muhammad hanya sebagai manusia. Di antaranya oleh Syekh Muhammad dikutip dalam Al-Quran perkataannya kaum Nabi Nuh. Katanya kaum Nabi Nuh. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma naraka illa basyaram mithlana. Sekelompok, terutama kelompok-kelompok yang merasa orang besar, orang kaya, orang berpangkat di zamannya Nabi Nuh mengatakan ma naraka illa basyaram mislana. No, kamu gak usah ngajak kami menyembah Tuhan kamu. Gak usah ngajak-ngajak. Kamu juga manusia seperti saya. Ini katanya orang kafir. Maka kalau ada sekarang orang melarang maulid. Maulid gak usah maulidan. Nabi Muhammad juga manusia. Jangan-jangan ini keturunannya orang kafir di zaman Nabi Nuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Termasuk kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Isa. Diceritakan oleh Allah bagaimana mereka meledek Nabi Musa, Nabi Isa. Faqalu anu'minu li basyaraini mithlina wa qaumuhuma lana abidun. Orang-orang kafir berkata, yalah, buat apa beriman sama manusia dua ini? Buat apa beriman kepada dua manusia ini? Uang dia itu sama-sama manusia dengan saya. Bahkan saya lebih kaya. Saya lebih gagah. Pangkat saya lebih tinggi. Wa qaumuhum lana abidun. Rakyatnya dia itu loh. Bekerja ke saya. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ala sayyidina Muhammad. Termasuk ashabu Samud, ya, kaum Samud. Kaum Samud ini kaumnya siapa? Nabi Soleh. Mereka berkata, ma anta illa basyarum mithluna fa'ti bi ayatin in kunta minas shadiqin. Soleh, kamu itu manusia seperti kami. Gak usah mengajak kami meninggalkan Tuhan kami. Kamu juga manusia. Setara saya dengan kamu. Gak usah ngajak-ngajak. Kalau memang kamu nabi, fa'ti bi ayatin. Ayo. Datangkan bukti. Kalau kamu memang nabi, keluarkan unta dari batu. Ya. Para nabi dulu itu diminta hal-hal yang di luar jangkauan akal. Minta dikeluarkan unta dari dalam batu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, akhirnya oleh Allah keluarkan unta dari batu. Gak beriman. Habis itu juga gak mau beriman mereka. Nah, sama juga dengan ashabul aikah. Siapa ashabul aikah ini? Kaumnya Nabi Syu'aib. Qalu innama anta minal musahharin wa ma
anta illa basyarum mithluna wa inna dhunnuka laminal kadhibin. Syuaib, kamu gak usah ngajak kami menyembah Tuhan kamu. Kamu itu orang-orang kena sihir, kamu orang stres. Nabi Syuaib dikatakan orang stres. Wa ma anta illa basyarum misluna. Kamu itu juga manusia kayak kami. Wa inna dhunnaka laminal kadhibin. Saya yakin kamu itu orang bohong. Gak ada Tuhan selainnya Tuhan kami ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba kalau orang melihat Nabi hanya sebagai manusia, tidak akan beriman. Maka orang-orang musyrik di Mekah yang tidak mau menerima Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad mereka kenal mulai kecil gak pernah berbohong. Mereka itu kalau ada apa-apa, kalau Nabi Muhammad yang memutuskan, mereka gembira menerima. Dan mereka mengenal Nabi Muhammad sebagai orang yang jujur. Apa yang dikatakan memang selalu benar. Dan tidak pernah Nabi Muhammad mulai kecil ikut-ikutan pekerjaan yang tidak baik. Mereka tahu. Tapi ketika diajak Islam, mereka tidak mau. Apa yang mereka katakan? Qalu innama anta minal musahharin wa ma anta illa basyarum mithluna wa inna dhunnuka laminal kadhibin. Oh, maaf, ini tadi apa ini? Kaumnya Nabi Syuaib ya. Untuk orang-orang kafir Mekah ya, mereka mengatakan wa qad ra'awhu bi'ainil basyari al-mujarradah ya. Jadi orang kafir Mekah tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad karena memandang Nabi Muhammad hanya sebagai manusia saja. Ya. Bagaimana kata mereka? Dihikayahkan oleh Allah. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulut ta'ama wa yamshi fil aswaq. Ma li hadzal rasul. Apa? Ngaku-ngaku rasul, ngaku-ngaku utusan Allah, ngaku-ngaku suruhan Allah. Padahal dia itu sama dengan kita, ya'kulut ta'am. Makannya juga roti, makannya kurma, makannya nasi umpama sekarang. Sama dengan kita. Mengaku utusannya Allah katanya. Itu katanya orang enggak? Orang kafir. Sama dia loh. Coba lihat, dia makan nasi. Dia makan roti. Ngaku-ngaku, enggak, saya ini lain, saya ini utusan Allah. Allah enggak usah percaya. Wa yamshi fil aswaq. Dia juga ke pasar kok. Kalau memang utusan, mau apa ke pasar katanya ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya enggak apa-apa toh. Banyak ulama itu pergi ke pasar, beli sendiri ya. Kayak para habaib yang besar itu ya, di kitab Al-Fadil Mukhtarah ya. Itu ada beberapa habaib besar. Itu belanja sendiri ke pasar. Bawa sendiri belanjaannya. Ditanya, "Beb, kok enggak nyuruh orang lain, Beb?" Enggak apa-apa, saya biar enggak sombong ya. Untuk meremuk takut merasa besar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah juga begitu. Rasulullah ke pasar. Bahkan Rasulullah kata Siti Aisyah, jahit sepatunya sendiri, sepatunya yang lepas dijahit. Kadang-kadang bajunya yang robek dijahit sendiri. Yang nyuci piring umpama sekarang ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kadang-kadang Rasulullah itu juga makan di depan rumahnya. Ya sebagai manusia biasa. Tapi bukan seperti manusia biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah ini ya, Rasulullah itu memang manusia biasa, tapi tidak seperti manusia biasa. Nih saya sambil membaca kitab Syarahnya Simtud Duror, karangan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ini disarai oleh Kiai Haji Ahmad Ghazali bin Kiai Muhammad Fathul Bulan ya.
Beliau ketika mensyarahi, fakana mustaqarruhu fil aslabil fakhirah wal arhamis syarifatit thakirah hatta baraza fi alami syahadati basyaran lakal basyar. Rasulullah setelah melewati orang-orang mulia, mulai zaman Nabi Adam ke Nabi Sis ke Nabi Nuh, orang-orang mulia yang turun ke Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ayahnya, kakeknya, buyutnya, kok atas sampai Nabi Adam adalah orang-orang mulia semuanya, orang-orang bersih. Wa taqallubaka fis sajidin. Rasulullah itu berpindah dari orang-orang mulia, orang-orang yang sujud kepada Allah. Maka Rasulullah setelah itu terakhir pindah ke Sayyidina Abdullah yang menikah dengan Siti Aminah. Menikah pada bulan Rajab. Bulan Rajab kumpul langsung hamil. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 9 bulan. Nah, lumrahnya orang hamil 9 bulan. Lahirlah Rasulullah di Rabiul Awal. Hatta baraza fi alami syahadati. Sehingga Rasulullah muncul lahir di alam nyata. Di dunia. Basyaron sebagai manusia. La kal basyari. Tetapi tidak sama dengan manusia yang lain. Memang manusia Rasulullah. Tetapi tidak sama dengan manusia yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini syarahnya ya. Syarahnya hatta baraza sehingga keluar ay kharaja dzalikan nur. An-nur Nabi Muhammad keluar fi alami syahadah di alam nyata wal hissi dan alam dunia ini, alam yang bisa dibaca indra. Basyaron sebagai manusia, lakinnahu tetapi la kal basyari tidak sama dengan manusia. Syarahnya bal huwa yakal yakut bainal hajari. Dia itu seperti batu intan di antara batu sungai. Batu sungai 1 truk hanya 500.000. Tapi batu intan kalau sampai 1 jempol miliatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Batu mulia, jangankan intan, birus, kecubung, akik Sulaiman, ya. Kalau punya segini, ya bisa dapat sepeda motor. Tapi kalau batu sungai segini dijual, mau beli batu. Batu apa ini? Tadi ngambil di sungai. Mau dijual berapa? 1 juta. Maaf, 2.000 nggak mau saya. Nah kita itu seperti batu sungai. Nggak ada harganya. Harganya murahan. Kalau Rasulullah batu intan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, maka di sini dijelaskan ini, saya senang yang baca ini senang. Wa kana sayyidi Syekh Al-Arif Billah Muhammad Abdul Mawaqib Asyadili radhiyallahu anhu yaqul. Imam Abdul Mawaqib Asyadili, ya Al-Arif Billah, Imam Muhammad Abdul Mawaqib Asyadili, beliau berkata, qultu marratan fi majlis. Saya itu di suatu pengajian, majelis taklim umpama ya, atau di majelis yang lain, saya pernah membaca begini. Muhammadun basyarun lakal basyar, bal huwa yakutun bainal hajar. Muhammad, Nabi Muhammad basyarun manusia. Lakal basyar tetapi tidak sama dengan manusia yang lain. Bal huwa yakutun, dia itu seperti batu intan. Coba browsing di internet. Berapa batu intan 1 karat? Ya. Kalau sampai punya 1 jempol, miliatan. Miliatan harganya. Ya. Jadi Rasulullah diumpamakan oleh Imam Abdul Mawaqib, Imam Muhammad Asyadili, Rasulullah itu memang batu, tapi batu intan. Bainal hajari, di antara batu sungai. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Nah, setelah beliau membaca ini, Muhammadun basyarun lakal basyar, bal huwa yakutun bainal hajar, ya. Faraaitun Nabi
saya bermimpi Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Faqala li qad ghafarallahu lak wa likulli man qala ma'ak. Allah telah mengampuni kamu Muhammad. Abul Mawahib Asyhadili, Allah telah mengampuni kamu dan orang yang membaca kalimat tersebut bersama kamu ya. Mari kita amalkan ya. Saya tuntun dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun basyarun la kal basyar bal huwa yakutun bainal hajar. Orang mengucapkan ini oleh Allah diampuni. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Istimewa apa batan? Istimewa apa istimewa? Karena berhubungan dengan Rasulullah, memuji Rasulullah. Salawat karena ada hubungannya Rasulullah diterima. Bagaimanapun salawat diterima. Ada gurunya atau tanpa berguru, salawat diterima. Okay. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadi. Amal kita ini ada yang ditolak, ada yang diterima. Semuanya sholat kita ada yang ditolak, ada yang diterima. Illa salata ala nabi, kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan kata para ulama, sholawatan ria, pingin dimuji mertuanya, pingin di alam oleh orang, selawatan, masih dapat pahala. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena apa? Ikraman li Muhammad, Allah memuliakan Nabi Muhammad. Masa kita tidak mau memuliakan Nabi Muhammad? Mungkin obatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa kana radhiyallahu an lam yazal yaqulu fi kulli majlisin ila an mat. Maka Imam Muhammad Abul Mawahib Asyhadili, setiap majlisnya beliau mengucapkan kalimat ini. Muhammadun basyarun lakal basyar bal huwa yakutun bainal hajar. Qala Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahani fi Abdullis Salawat. Ini diterangkan oleh Imam Yusuf An-Nabahani di dalam kitab Afdhalis Salawat. Wa qala al-akhar fi hadzal ma'na min bahril basit. Dan ulama lain mengatakan senada dengan pakai bahar basit ya. Jadi ada yang bahar basit. Bahar basit ini lagunya seperti burdah ya. Maula ya shalli wa sal mustafilun fa'ilun lim daiman abada mustafilun fa'ilun ala habibika khair mustafilun fa'ilun ril khalqi kullihimi mustafilun fa'ilun. Nah, ada ulama yang senada dengan perkataan Muhammadun basyarun lakal basyar bal huwa yakutun bainal hajar. Ini ada yang menadhamkan, mensyairkan pakai bahar basit. Ini ki. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yakutatun wan nasu kal hajari. Muhammadun mustafilun basyarun fa'ilun walaysa kal basyari mustafilun fa'ilun bal huwa yakutatun mustafilun fa'ilun wan nasu kal hajari mustafilun fa'ilun. Ada yang pakai bahar basit, tapi sama. Muhammadun basyarun. Muhammad itu ya manusia. Walaisa kal basyari, tetapi tidak sama dengan manusia yang lain. Gimana? Bal huwa yakutatun. Dia itu seperti batu permata, batu mulia. Wan nasu, dan manusia lain kal hajari, kayak batu sungai.
Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo Maulaya sholli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun basharun walaysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajri maula. Ril khalqi kullihim yara min khalfihi kama yara min amamihi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasulullah itu bisa melihat ke depan juga ke belakang, ya. Yara min khalfihi, Rasulullah bisa melihat dari belakang, kama yara min amamihi, seperti melihat ke depan. Ayo, kalau kita kira-kira bisa apa enggak? Melihat ke belakang? Tidak bisa. Di belakang saja sudah kita nggak tahu. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, katanya Rasulullah, hal tarawna kiblati haguna fa wallahi ma yukhfa alayya ruku'ukum wala sujudukum inni la arakum min wara'i dhuhri. Kamu tahu kiblat saya ke sana. Kalau kamu sholat jangan tolak-toleh. Demi Allah, aku melihat kalau kalian sedang ruku dan sedang sujud. Saya ini bisa melihat ke depan juga ke belakang. Allahumma sholli ala Muhammad. Bi khalfihi ka'ama min ru'yatun tabatat, ya. Itu ada kitab Saranya Bidayatul Hidayah, karangannya Imam Nawawi Al-Bantani. Ya, itu ada beberapa syair, ya, kalau kita hafal akan selamat dari kebakaran, dari kemalingan, ya. Di antaranya adalah bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatat. Dari belakang Rasulullah juga bisa memandang, ya. Pandangan beliau sabatat, juga sama dengan memandang ke depan. Itu ada 3 syair yang berisi tentang keistimewaan yang tidak dimiliki orang lain, ya. Yang dimulai lam yahtalim qatu taga mutlaqan abada wa ma tasa'ab aslan fi madaz zamani. Lam yahtalim, Rasulullah tidak pernah mimpi basah, ya. Karena mimpi basah itu kadang-kadang karena kurang hati-hati menjaga pandangan. Wa ma tasa'ab aslan, dan tidak pernah Rasulullah nguap. Enggak pernah. Kalau kita sedikit-sedikit nguap, ya. Karena nguap itu identik dengan hal-hal yang tidak baik, ya. Nguap itu biasanya orang yang ngantuk, kadang-kadang sakit keras, mau meninggal dunia. Hati-hati kalau nguap terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka Rasulullah wa ma tasa'aba, tidak pernah Rasulullah nguap. Aslan babar pisan. Sama sekali enggak pernah nguap Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kalau nguap tolong ditahan. Tutup. Jangan dibuka selebar-lebarnya. Karena bahaya, ini ada orang enggak bisa kembali. Nganga akhirnya nggak bisa kembali, anganga terus nguap karena nggak ditutup. Karena Rasulullah mengajarkan kalau nguap, kalau bisa tahan, kalau nggak bisa ditahan tutup. Karena ya ini termasuk hebatnya Rasulullah. Dulu belum ada medis, ya, kayak sekarang. Ternyata orang nguap itu mengeluarkan angin dari mulut. Angin dari mulut itu tidak baik, ya, banyak bakteri. Maka kita itu makruh meniup wadah makanan. Karena apa? Bakteri malah dimasukkan, ya. Lain dengan hasim. Kalau hasim kata Rasulullah,
idza atasahadukum falyahmadillah. Kalau kita hasim itu apa? Bersyukurlah. Ternyata kata medis, orang hasim itu hentakan nafas dengan keras, juga dari hidung. Hasim ya. Nah, di hidung ini ada bulu-bulu. Bulu-bulu menyaring bakteri masuk. Jadi bakteri lengket di sini. Kena filter. Nah, kalau kita hasim, bakterinya ngalto. Tush, nah dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah jempol ya, luar biasa. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Setiap yang dikatakan Rasulullah adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Rasulullah itu melihat ke belakang. Maka di zamannya Rasulullah tidak ada orang itu berani kalau sholat jamaah mendahulukan nggak berani. Ya. Jadi kalau Rasulullah ruku, Allahu Akbar. Setelah gini baru sahabat ruku. Sami Allahu liman hamidah. Rasulullah lurus, baru para sahabat itu berdiri. Sami Allah liman hamidah. Rasulullah sujud, Allahu Akbar. Setelah dainya Rasulullah nyentuh sajadah, baru sahabat turun. Allahu Akbar. Gak kayak kita balapan dengan imamnya. Ya, balapan dengan imamnya. Kadang-kadang merasa keren. Biar saya orang tahu kalau saya ini hafal surat-surat panjang. Inna gadala fi suhufil ula. Sudah turun tangannya. Biar tahu saya ini hafal surat-surat panjang. Karena saya tahu ini tinggal satu ayat. Suhufi Ibrahim wa Musa, ya kan? Cocok ya. Padahal itu bukan keren, makruh. Nunggu imam. Inna gadzala fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Baru angkat tangannya. Allahu Akbar, keren. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang-kadang merasa kuat. Kadang-kadang merasa kuat. Merasa bebas. Merasa semena-mena. Imamnya masih sujud, berdiri dulu. Saya tahu setelah ini pasti berdiri. Gini, temannya disambut dengan ini, apa ini? Dengan siku. Akhirnya temannya kebentuk, ya. Bukan keren, makruh. Dipahami? Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kata Rasul, awas. Jangan la tasbiquni. Jangan mendahului saya kalau saya sholat. Saya bisa melihat siapa kalian yang suka mendahului saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang sekarang bisa apa enggak? Ya harus pakai CCTV kalau mau melihat makmumnya. Mungkin bukan. Nah ini ada hadisnya nih. Ya ayyuhan nas, inni imamukum fala tasbiquni birruku' wala bisujud. Fa inni arakum min amami wa min khalfi. Wahai para makmumku, aku ini imam kalian. Makmum itu ikut imam. Jangan bersama setelah saya. Jangan mendahului saya fala tasbiquni birruku'. Jangan mendahului saya ruku' wala bisujud dan sujud. Saya ini melihat dari belakang sama dengan melihat ke depan. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Anas. Maka ini penting dalam saat berjamaah. Membersama imam itu ada 4 hukumnya. Ada yang mantap. Bersama dengan imam sunat. Apa contohnya? Amin. Amin. Ini yang sunnah bersama imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Aku tak amin nanti aja katanya Ustadz. Kalau makmum belakangan imam. Ya kamu gak ngaji berarti. Ada yang sunnah berjamaah. Amin. Juga as-sana fil kunut. Ya. Ketika imam mengatakan Allahumma ghdina fi man hadait. Amin makmum. Nanti ketika imam berkata innaka taqdi bersama semuanya. Innaka taqdi wa la yuqda alaik. Fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man
adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Falakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, setelah itu amin lagi. Yang kedua batal. Ya. Nah, ini bukan hanya makruh batal, yaitu bersama imam takbiratul ihram batal. Katanya imamnya usolli fardal isya. Allah. Ada makmum langsung ikut Allahu Akbar. Imamnya belum selesai takbir, batal. Kalau takbiratul ihram gak ada satu huruf yang boleh bersama imam, harus setelahnya imam. Paham gak? Allahu Akbar baru makmum. Allahu Akbar. Bersama batal, sholatnya gak sah. Fatal napa boten? Fatal. Yang ketiga, ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan batal, ada tidak. Tapi yang muktamad tidak batal. Yaitu bersama salam. Imamnya salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Makmum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Ini tidak bersama. Ada mengatakan batal, ada yang tidak batal. Kalau bisa jangan bersama imam, setelahnya imam. Paham ki? Yang ketiga makruh, ya, yaitu di dalam gerakan hukumnya makruh. Jadi yang sempurna kalau salat jamaah makmumnya setelahnya imam. Ini termasuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, membicarakan tentang keistimewaan beliau dan termasuk membicarakan tentang hukum-hukum sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan Rabiul Awal yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiat, taat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Allahumma ja'al hadza syahra Rabiul Awal syahidan lana la syahidan alaina wa hujjatan lana la hujjatan alaina. Allahumma a'idhu alaina a'wam ba'da a'wam ala ma tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram fi sihatin wa afiyatin wa bulughil maram bi jahin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam badrit tamam wa bi barakati ahli baitihil kiram wa ashabihi masabiqid dulam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih amlana وقرابات لنا في ديننا ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتي يا نرسل المنون وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.